Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen Tata Steel Chess 2025 hari ketiga. Tapi sekarang kita ke kelas Challengers kawan. Sama dengan kelas Master ada 14 pemain. Cuma ada beberapa pemain muda di sini seperti Faustino Oro, pemain bocil kawan. Ada Edis Gurel, pecatur muda kuat asal Turki. Dan juga diisi oleh pecatur-pecatur tuan rumah. Ada juga pecatur-pecatur wanita. Kita coba intip sampai hari ketiga siapa yang menjadi pimpinan klasemen kawan. Ada 3 pemain dengan perolehan 2,5 poin yang sama. Yang cuma menjadi catatan kita ini pecatur muda Lu Miaoyi asal Cina, masih berusia 15 tahun kawan. Memetik 2 kali kemenangan dan 1 kali remis, sempat menahan imbang Faisali Rames Babu pada game kedua. Kemudian ada Edis Gurel. 2 pemain inilah yang akan kita soroti, cuma bedanya Edis Gurel ini kawan di game keduanya kalah oleh pecatur tuan rumah Benjamin Book, sekaligus juga komentator, sekaligus juga YouTuber Benjamin Book ini. Oke kawan, langsung ke papan analisis dari permainan mereka berdua. Tapi di hari ketiga mereka belum bertemu. Kita akan ulas 1 game dari Lu Miaoyi kawan. Gadis berusia 15 tahun asal Cina. Game inilah yang akan kita ulas terlebih dahulu, baru nanti kita susul gamenya Edis Gurel. Ada kesamaan dari 2 game yang akan kita ulas, yaitu keakuratan para pemain muda ini kawan. 99% keakuratannya. Langsung ke papan analisis dari permainannya Lu Miaoyi terlebih dahulu menghadapi Grandmaster Senior Fredrik Sven. Ya saya katakan senior karena juga usianya usia mapan kawan. Beda kalau Lu Miaoyi ini masih remaja ya, 15 tahun. Bermain dengan French Defense kawan. Di sini kita akan coba langsung saja, tak perlu saya tunjukkan beberapa variasi di tahap pembukaan karena video ini berisikan 2 game kawan. Tapi langkah-langkah mereka berdua ini kawan cukup menarik di tahap pembukaan. Mereka melakukan pengembangan perwira yang cukup menarik kawan, yaitu langkah copycat sampai langkah ke-7. Coba lihat, jika kita tarik garis tengah di sini seperti cermin ya, sangat simetris selepas kuda BD2. Nah, hitam tidak melanjutkan kuda BD7-nya yang paling banyak diambil oleh hitam di posisi ini kawan. Tapi langsung bermain dengan pion H6. Menariknya dengan kuda BD7 kawan, putih akan bermain dengan pion C3, hitam juga akan mengikuti kawan. Menteri C2, menteri C7, benteng FE1, benteng FE8. Bisa kalian lanjutkan. Banyak seperti itu kawan. Tapi kali ini Grandmaster Fredrik Sven memilih jalan yang berbeda. Pion H6, gajah mundur. Kemudian baru kuda BD7, pion C4, langsung melakukan counter petak pusat, tidak dengan pion C3-nya, diterima, ambil balik dengan kuda ancam gajah gelap, ditantang dengan kuda B6. Buka juga akses menteri, menggantikan posisi gajah kalau terjadi pertukaran. Tantangan ditolak, memilih kuda ke E3, ancam gajah terang, gajah dipertahankan, mundur ke petak E6. Berikutnya gajah C2, berikan tempat kawan bagi menteri, langsung nanti ya, taktiknya seperti ini. Benteng E8, menteri D3, pion C6, dibiarkan kuda ini dicaplok kawan. Juga berikan tempat bagi menteri, perkuat kontrol petak D5, berikan dukungan juga mungkin untuk kudanya nanti ke depan. Benteng FE1, tidak terburu-buru untuk caplok kuda karena juga tidak ada ancaman yang berarti kawan. Jangan kalian lanjutkan, jangan. Mungkin dengan pion H4 kah? Kalau kalian lanjutkan skak kawan, kalian kena tempo serangan, kembali kalian bisa terjebak. Benteng FE1 terlebih dahulu dari Lu Miaoyi. Kuda B mundur ke D7, berkoordinasi dengan saudaranya ya. Kalau terjadi pertukaran masih ada yang mengawasi nanti petak H7. Kuda F5, ancam gajah, menawarkan pertukaran. Engine menyarankan sikat saja. Selepas itu menteri bisa keluar bersama gajah. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Tapi ditolak. Amankan gajah, tarik mundur ke petak F8. Bertahan kawan. Dan kuda ke E5 menantang pertukaran kuda. Supaya tidak ada koneksi 2 kuda kawan. Diterima kuda kuda, ambil balik dengan benteng. Tentu saja kalau diambil menggunakan pion, ya menteri bisa menukarkan dengan menteri putih. Hilang tekanan pada hitam. Oke, ambil balik dengan benteng, kemudian pion G6 langkah bagus, kuda mundur ke G3, diikuti gajah G7, ada kuda E4 langkah bagus untuk memberikan tekanan berat bagi kuda F6.
Salah satu cara untuk menghindari tekanan itu ya dengan pion G5 kawan. Mungkin putih akan menukarkan kuda pukul F6 terlebih dahulu, baru gajah G3, atau melakukan skak terlebih dahulu, tak ada masalah, atau langsung ke petak G3. Ini merupakan jawaban yang paling aman buat hitam. Tapi Grandmaster Patrick Sven memilih langkah gajah F5, ternyata blunder. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan jawaban terbaik buat putih untuk memanfaatkan langkah blunder. Karena memang pada posisi ini kawan cukup kompleks. Menciptakan kompleksitas tapi terjebak di kompleksitas itu seorang Grandmaster ini. Cukup kompleks, banyak opsi ya, benteng pukul benteng bisa jadi, ataupun juga kuda pukul kuda, atau gajah yang sikat kuda, atau benteng sikat gajah, atau membuat pergerakan yang lain. Kira-kira apa? Sangat kompleks kawan. Oke, apakah kalian temukan jawaban terbaiknya? Hanya ada satu jawaban terbaik. Gajah yang sikat kuda. Inilah jawaban yang ditemukan oleh pecatur muda ini kawan. Remaja berusia 15 tahun memilih gajah sikat kuda. Langkah terbaiknya. Bagaimana jika benteng pukul benteng skak terlebih dahulu? Ya ambil balik. Masih aman kuda ini kawan. Nah, kalau kuda pukul kuda tentu nanti temponya ya. Coba lihat. Nggak ada keuntungan buat putih. Ini jawaban terbaik kawan. Ini jawaban terbaik. Ini yang membuat hitam repot, kehilangan satu perwira. Jawaban hitam gajah sikat kuda E4. Masalahnya dia kehilangan menteri dan dia bisa kehilangan benteng. Jadi benteng pukul benteng. Menteri putih punya kesempatan melarikan diri. Oke, coba kita otak-atik langkah yang lain kawan. Setelah tadi gajah pukul kuda di peta F6, kalau di sini kalian ambil gajah ini menggunakan menteri, maka di sini kuda ambil balik temponya skak, kalian tidak punya waktu lagi, ambil menteri putih. Jika tadi gajah ini kawan diambil dengan gajah, maka benteng pukul benteng skak, coba lihat, tetap ya, menteri jatuh. Kalian juga bisa mendapatkan menteri putih nanti. Cuma masalahnya di sini. Masalahnya di sini. Kalah jumlah perwira, kalah gajah kalian. Tetap putih akan diuntungkan. Mungkin ada opsi yang lain, bisa kalian otak-atik sendiri ya. Kita lanjut saja ke langkah aslinya tadi. Hitam memilih gajah sikat kuda E4. Gajah ambil menteri D8. Benteng pukul benteng. Menteri geser. Artinya hitam melakukan pertukaran menterinya dengan benteng putih. Hanya itu saja kawan. Karena di sini gajah kalian dalam posisi terancam, benteng juga terancam. Kalau lanjut gajah pukul gajah di sini tentu pion ambil benteng kawan. Tetap gajah dalam posisi terancam, gajah putih masih punya waktu untuk melarikan diri, repot, sudah repot. Memilih pertahankan benteng, gajah putih punya waktu melarikan diri. Kalau sekarang ada pion ini didorong kawan, diikuti pion dorong, ya gajah terlebih dahulu ambil balik oleh benteng. Nah coba lihat, dalam posisi terancam, berikan jalan juga bagi gajah untuk melarikan diri. Oke, dengan gajah pukul gajah C2, hitam bermain ambil balik. Kemudian gajah ambil pion D4, ada gajah C3. Benteng A dobling di lajur E, ancamannya bisa serius kalau gajah pukul gajah. Memilih raja F1, raja aman. Gajah mundur selepas benteng E1, Grandmaster Patrick Sven menyerah. Kita coba kembali ke posisi blundernya kawan. Kalau kalian punya opsi yang lain ya tolong kalian otak-atik sendiri, nanti di kolom komentar kalian tanyakan juga kalau menemui langkah yang janggal aneh. Kita lanjut ke game berikutnya saja ya. Dari permainannya pecatur muda lainnya, Edis Gurel asal Turki, masih muda juga, sekitar usia 16 tahun 17 tahun kawan. Nah langsung saja di sini bermain dengan pion E4, ada Sicilian defense.
kuda F3, pion D6, pion D4, sisila terbuka, ambil balik, kuda F6, kuda C3, ada sisila naga. Gajah E3 kawan, ada juga yang memainkan pion F3 terlebih dahulu. Oke, gajah E3 juga langkah utama di posisi ini gajah G7. Kenapa tidak langsung coba ditekan ya dengan kuda ini diganggu saja? Simple kawan, gajah ini akan keluar ke peta B5 skak. Blokade dengan kuda C6, ya jual beli di sini nanti kalian bisa kehilangan benteng. Kalau blokade dengan kuda D7 maka kuda jatuh, apalagi dengan gajah juga masih bisa jatuh kuda ini. Jadi gajah G7, pion F3, kontrol peta G4 juga untuk mempercepat serangan badai pion. Kuda C6 menantang pertukaran menteri D2. Atau juga kawan, kalian bisa rokade. Nanti kalian juga akan temui diagram yang sama kawan, cuma urutan berbeda. Oke, kuda C6 terlebih dahulu, menteri D2, baru rokade. Nah, sama kan? Cuma urutan berbeda. Rokade panjang juga Edis Gurel. Pion D5 kawan, pion pukul, kuda ambil balik, berlanjut kuda pukul, kuda C6. Ambil balik untuk sokong kudanya kawan. Di sini ada gajah D4 untuk blokade tekanan pada kuda C3. Sampai langkah ke-12 kawan, semuanya langkah-langkah kedua pemain pilihan utama semua. Tidak ada yang keluar dari jalur utama. Pilihan paling populer mereka pilih kawan. Oke, pertukaran, ambil balik, kemudian menantang pertukaran lagi, menteri B6 juga masih pilihan populer. Pilihan yang paling banyak diambil oleh manusia. Ditolak sama, ini pun juga kawan. Oh ya, tadi admin lupa menyebutkan keakuratan permainan Lumioyi tadi kawan sebesar 99,1%. Nyaris sempurna kawan. Tersisa 0,9% saja. Sangat presisi pecatur muda asal Cina tadi. Begitu juga di game ini nanti kawan kita akan lihat langkah-langkah yang super presisi juga dari Edis Gurel sebesar 99,2%. Mereka masih dalam top perform kawan. Otaknya masih encer, belum tergoda judol, belum tergoda pinjol. Jadi sangat presisi. Menteri mundur ke C7, menghindari ancaman kuda. Jika terjadi pertukaran menteri, putih akan diuntungkan. Bentengnya langsung cepat aktif kawan. Cepat untuk didobleng. Gajah juga siap dikeluarkan. Kuda akan menjadi pemilik petak C4 kawan. Pion hitam terpisah. Kurang bagus buat hitam. Langsung melakukan pertukaran menteri. Oleh karena itu mundur ke C7. Kuda C5. Benteng D8. Persiapan discover. Nggak ada masalah. Benteng bisa jatuh. Kembangkan gajah C4, kembangkan gajah F5, dua benteng saling terkoneksi, sekarang beda lagi ceritanya kawan. Gajah B3 menghindari jangkauan kuda. Kuda tetap ke B6, discover pada menteri, menteri ke C3 dan menteri F4 skak. Raja geser, ada kuda ke D5 ancam menteri, disikat, kita temui permainan kuda melawan gajah kawan. Dan terbuka lajur C, lajur B bagi benteng-benteng hitam. Sepertinya hitam punya keunggulan posisi benteng-benteng ya. Tapi hitam punya masalah satu pion terpisah. Lanjut dengan pion G4 terlebih dahulu, ada pion D4. Menteri geser terlebih dahulu menantang pertukaran. Ditolak mundur ke petak C7, saling ancam perwira masing-masing. Pertahankan kuda mundur ke B3. Kalau kalian melakukan pertukaran semacam ini, jual beli kawan, pion kalian juga rusak strukturnya ya. Hitam solid dengan kumpulan 2 pion saja. Ini sudah menjadi satu, nanti kalau sudah didorong semua bisa terkoneksi, tinggal satu pion terpisah. Kurang bagus buat putih. Oke, tahan saja, tarik mundur ke petak B3 saja. Gajah juga tarik mundur ke petak C8. Kuda caplo pion D4. Edis Gurel unggul satu pion sementara kawan. Jangan khawatir kalau ada pion E5. Kalian juga bisa saling ancam menteri masing-masing. Nanti temponya juga ancam benteng. Oke kawan, di sini gajah B7 menyerang pion F3. Menteri keluar kawan, menghindari pin, menekan pion di belakang. Pion tetap didorong maju ke E5, kuda B3. Menteri B6 menantang pertukaran, ditolak menteri ke E2, tetap menjaga pionnya. Da pion A5, benteng pukul benteng terlebih dahulu, ambil balik, kemudian baru pion A4, hentikan laju pion. Menteri F6 menekan pion yang di sini kawan. Ada benteng D1 terlebih dahulu.
Nah, kalau sekarang gajah ambil pion ini kawan untuk menusuk menteri benteng, ya benteng pukul benteng, wassalam ya. Jadi benteng pukul benteng oleh hitam terlebih dahulu, ambil balik dan bisa mengambil gajah ini kawan. Mungkin yang ditakutkan Edis Gurel, saya hitam, adanya pion G5. Menteri F4 tetap menjaga gajah, tapi dia hilang kontrol pada petak D8. Menteri D8 skak, pion ini bisa jatuh, ataupun juga ada potensi remis kalau putih mau. Dia mendapatkan kontrol penuh petak F6, menteri tidak bisa meninggalkan posisinya untuk menjaga petak F6 jika tidak ingin kena skak-skak yang berulang. Kuda siap caplok pion ini, ada pion bebas, ini juga mengkhawatirkan buat hitam. Jadi memilih raja naik saja untuk menghindari tempo baris belakang. Kuda D2 masih bisa jaga pionnya. Menteri F4 kawan, ada menteri ke E2, saling ancam pion masing-masing, temponya skak. Pion H5, pion pukul, ambil balik. Kemudian kuda E4, pion dorong. Di sini ada pion B4 gratis, bisa kalian ambil. Memilih pion F5, menteri B5, saling ancam perwira masing-masing kawan. Juga persiapan untuk melakukan skak. Di sini mungkin ya salah satu opsi geser kawan petak J8, nanti ada kuda ke D6 diuber-uber terus, repot. Mungkin ke petak E6, ya gampang, nanti ada raja yang bisa backup gajah. Salah satu opsi memilih dengan gajah sikat kuda, ambil balik. Nah, kita di titik kritis kawan, dimana hitam melakukan kesalahan membebaskan pionnya di lajur E. Ambil pion H2 untuk meloloskan pion di lajur H. Kalau putih mau remis, ya mungkin ada kesempatan remis melakukan skak-skak yang berulang atau membebaskan pionnya juga kawan. Bisa remis juga. Tapi memilih membebaskan pion di lajur E, pion F pukul pion E4. Apa yang menjadi masalah? Hampir sama kawan. Ada pion bebas putih di lajur A. Dorong maju pion E3, putih juga dorong. Di sini menteri caplok pion H2 malah blunder juga. Mengawasi petak A7, opsi yang bagus. Mungkin menteri ini melakukan skak. Ya raja geser, pion dorong, kalian juga bisa dorong pion kawan. Temponya skak juga bersama menteri. Ya putih harus mengalah mundur untuk caplok pion ini. Selepas itu kalian juga mendapatkan pion yang di sana. Tapi putih masih unggul satu pion. Harus berhati-hati juga. Tapi fatal juga menteri ambil pion H2. Karena menteri B7 skak, raja H6, pion A7. Mungkin terlihat pion hitam ini punya tempo skak kawan, tapi selepas raja ke petak B2 mau kemana lagi? Sudah tidak ada tempat melakukan skak. Kehilangan tempo kawan, jadi putih yang keluar menyerang. Raja geser ke G5, diikuti menteri satunya, geser ke petak F4. Menteri satunya juga mengejar, menyerah di langkah ke-47. Ancamannya skak mat kawan, 4 langkah. Raja ke petak E4, maka ada menteri ke petak A7 ataupun ke petak G6, pokoknya ke ruang terang ya. Kalian blokade terserah. Kalau lari langsung ke petak D5, di sini ada menteri ini ke petak D6. Ke sini skak matnya di sini kawan. Coba lihat ke ruang gelap ini juga ada menteri. Kalaupun juga raja ini bergerak ke petak E4 sama skak matnya di sini. Itulah kawan, permainan pecatur-pecatur muda sangat presisi, sangat akurat. Lumio tadi dengan keakuratan 99,1%. Edis Gurel ini 99,2%. 99,1, 99,2. Masih encer otak-otak mereka kawan. Oke, semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.